Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami SDM Seni Dalam Misteri. Oke, kali ini kita akan mencoba penelusuran nih. Oh ya sahabat SDM, kami lagi berada di wilayah salah satu wilayah wisata yang terkenal di Kota Padang, yaitu Gunung Padang. Padang. Objek wisata Gunung Padang. Yang dimana di sini Bang kan yang ada bekas bangunan Belanda, Jepang, dan bekas salah satu makam yang konon katanya si Siti Nurbaya. Dan di sini juga Gadis Minang yang terkenal, yang ya, Gadis sangat terkenal. awal tahun 2000-an, awal tahun 2000-an mungkin tahu gimana ceritanya si Siti Nurbaya diperfilmkan oleh Datuk Maringgi, dan bagaimana filmnya itu nontonnya aja dewek, kami tidak menayangkannya. Jadi ada cerita dari Bang Abed Oh ya Bang, Mananya? Abang kan salah satu termasuk di sini, yang tinggal tinggal di dekat nggak daerah. jauh dari sini. Apa ya Bang tahu tentang Gunung Padang? Kalau Cerita-cerita. Gunung Padang banyak sih tentang makam Siti Nurbaya. Oh ya, Kalau tentang sejarah tentang Meriam peninggalan Jepang salah ya. ya Bang Belanda sama Kalau tentang mistisnya banyak sih. Di antaranya Kalau menurut orang pai mancing kadang ada penampakan atau ada gangguan. Kalau Buat orang jalan juga. itu kalau itu mungkin pas kita lagi penelusuran lebih baik itu kita jelaskan. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti kami kemana kami, dan jangan di skip. di skip, diloncat-loncat biar tahu gimana sih apa aja sejarah yang ada di Gunung Gunung Padang. Padang dan mistis-mistisnya. Mistis dan keindahan Gunung Padang tersebut. Objek wisata kita harus kita banggakan. Oh ya, Sebagai anak- sebelumnya kita udah ada wawancara juga ya Bang, Oh ya, wawancara Wawancara. tadi. dari salah satu Warga. di sekitar sini, dan cerita-cerita juga ya Bang, kurang lebihnya Nanti memberi kita informasi ya, ke kita juga kan, nanti gimana cara penayangannya sama editor. editor, Tentu kita saja. persilahkan kepada kreasi editor. Dan penasaran? Kami juga penasaran kan? Ya udah langsung aja Yuk, kita ke ikuti gimana perjalanan Gunung kita Padangnya. di wisata Gunung Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami SDM Seni Dalam Misteri. Baik, kali ini kami sedang berada di rumah salah satu warga yang tempat tinggal di daerah Gunung Padang. Dengan Bapak Selamat. dengan Bapak Slamet. Mari kita coba tanya tentang Tujuan kita ke rumah bapak ini apa? wawancara. Nah, jadi tujuan kita ke rumah bapak ini untuk menanyakan sejarah tempat wisata salah satu tempat wisata di Padang, yaitu Gunung Padang. Jadi poin kita di sini untuk menanyakan sejarah Gunung Padang ini kan. Iya. Jadi langsung aja kita tanya ke Bapak. Jadi yang kita tahu tentang sejarah Gunung Padang atau Siti Nurbaya. Iya. ayah gitu. Kalau Siti Nurbaya itu boomingnya waktu setelah film Nokia Polopakin. Nah, ada film Siti Nurbaya.
dahulunya Siti Nurbaya ini tidak dikenal orang, sama sekali orang tidak mengenal yang mana Gunung Padang dan kuburan Siti Nurbaya tidak ketemu. Jadi setelah tahun 90 itu mainlah film Siti Nurbaya yang dibintangi oleh Novia Kolopaking dan Datuk Marigi atau M. Dapsek. Nah, setelah film tersebut maka boominglah nama Siti Nurbaya dan Gunung Padang. Nah, setelah itu maka pemerintah setempat bergeraklah hatinya untuk menggalakkan pariwisata Siti Nurbaya yang mana letaknya di Gunung Padang. Berarti Sebelumnya belum dikenal orang. Orang hanya sekedar tahu cerita rakyat Siti Nurbaya, tetapi di mana kuburannya mereka tidak mengerti. Berarti itu sejarahnya Siti Nurbaya, Pak. Ya, Oh, kalau sejarahnya Siti Nurbaya itu kan yang itu bukan sejarah, ya kan? cerita gitu. Itu legenda. Oh, Yang sejarah dengan legenda itu kan sangat jauh berbeda. Yang sejarah itu ada catat tanggal lahir dan tanggal matinya. Tetapi kapan lahirnya Siti Nurbaya dan kapan meninggal Siti Nurbaya kita kan nggak ngerti. Nah, menurut keterangan orang-orang tua di sini, yang namanya kuburan tersebut itu bukan kuburan Siti Nurbaya, tapi kata orang tua. Yang saya hanya sebagai penyambung lidah dari orang tua menyampaikan kepada anak-anak cucu kita, ya kan? Itu katanya kuburan Timbul, bukan si kuburan Siti Nurbaya. Kalau legenda itu kuburannya nggak ada loh, nggak ada. Itu kuburan Timbul atau diketemukan salah seseorang. Nah, diceritakanlah itu kuburan Siti Nurbaya, sama seperti batu maling kundang menyerupai kapal, dibikinlah cerita legenda begitu. jadi sejarah bangunan yang kayak di Gunung Padang ini sejarahnya Bapak tahu? Kalau bangunan seperti gazebo itu sudah dibikin baru. Oh, dibikin baru. Iya. kayak bom. Kalau Ya, itu ya. benteng, itu benteng. Itu sejarahnya bagus. Itu kalau benteng itu menurut bapak saya, tapi entah benar keabsahan cerita ini sejarah entah enggak, kita kan hanya menyampaikan apa yang dikatakan bapak saya. Kebetulan bapak saya seorang pejuang. Dia mengatakan itu adalah bangunan dari Belanda, ya kan, bukan Jepang. Tapi kata bapak saya, ya kan, nah benteng bau itu satu-satunya benteng yang pecah kena bom dari atas pesawat. Selainnya nggak ada yang pecah karena itu tipis, satu-satunya tipis. Kata bapak saya, bahwa itu adalah Dapur. dapurnya orang Belanda dulu. Kata bapak saya, ya, mau menyampaikan cerita kepada anak-anak kita. Itu. Nah, di gazebo 1 itu tempat orang jualan, itu dahulunya ada rel kereta api. Rel kereta api. Yang mana rel kereta api tersebut sangat aneh. Dia menuju ke laut begini. Oh. Nah, menuju ke laut. Dasar laut. Nggak masuk di akal kan. Tetapi kan setelah saya pikir-pikir, berarti rel kereta api tersebut untuk pengiriman peluru meriam yang terletak di sana, ya kan, terus ke laut. Nah, di sebelah di sana itu terkenal dengan nama batu tersebut batu berantai. Dahulunya batu itu ada digirit sama rantai, yang mana rantainya satu cincin rantai itu beratnya 40 kilo. Jadi setelah tahun 90-an besi tua mulai merajalela. Jadi secara langsung masyarakat di sini, karena belum adanya dari peraturan dari pemerintah pariwisata setempat dipotong, maka habislah rantai tersebut, tinggal batunya aja. Makanya untuk mengingat kembali sejarah batu barantai tersebut, makanya Bapak berikanlah kelompok KUB batu barantai yang namanya kelompok nelayan Bapak. Nah, Batu berantai itu isinya di mana, Pak? pas dapat gazebo 1 itu. Nah, di gazebo 1 yang dibikin gazebo 1 itu adalah bantalan rel kereta api. Itu bukan cerita saja, tapi saya lihat dengan nyata kepala saya, dan bahkan saya pernah main-main di sana waktu kecil. Dan rantai itu, yang memotong rantai tersebut mantan mertua saya. Iya, sampai-sampai saking angkernya tempat tersebut matanya budak. Iya kan? Banyak saksi ya, Pak. Malangan ya, Pak. Ya. Jadi itu sedikit sejarah cerita tentang Gunung Padang. Kalau dalam segi itu kan dalam segi sejarahnya, Pak. Ya. Kalau dalam segi mistiknya, Kalau untuk mistisnya sekarang ini adalah zaman now sekarang ini, mistisnya mungkin udah sangat jauh kurang. Sudah karena yang namanya roh halus itu apabila sebuah tempat itu sudah
ramai dihuni oleh manusia, secara step by step perlahan dia akan menghindar. Dia akan menghindar. Karena kenapa di sini dulu satu lampu pun belum ada. Tahun 90, tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2000 baru di sini masuk listrik. Jadi 2000 ke bawah di sini angkernya juga lumayan, mistisnya juga lumayan. Apalagi di sini kuburannya udah dibongkar kan, kuburan sudah dibongkar, jadi sudah nggak boleh ditanam orang meninggal lagi. Jadi secara tidak langsung mistisnya sudah berkurang, tapi beda dengan tahun 90 ke bawah, sangat luar biasa. Bahkan terkenal sekali Gunung Padang ini dengan keangkerannya gitu kan. Dengan cerita mistiknya. Jadi sosok-sosok kan Bapak udah lama tinggal di sini. Nah, jadi sosok-sosok yang pernah Bapak temui atau lihat apa aja? Gimana ya, kalau saya cerita yang saya takutnya cerita, kalau saya ceritakan dia udah tahu. Ya. Pokoknya yang pernah saya menjumpai saya itu adalah Raja Keraton, pernah menemu saya itu anak perempuan cantik dan anak kecil, terus Gundurwo alias siapa itu anak cucu saya. Kata orang Jawa kan Gundurwo, tapi kalau orang Padang siapa itu yang pernah saya temukan. Berarti sosok yang ada di Gunung Padang tuh kayak seperti Raja Kera. Ya, Itu ular ular. Ularnya besar. besar sekali. Itu ular atau separuh manusia? Ular. Oh, iya. Apa lagi Pak? Ngeri kalau Bapak menceritakan yang ngeri. Karena kalau Bapak ceritakan pasti datang ke Bapak malam. Oh, pasti di mimpinya. Kalau sekedar mimpi biasa nggak apa-apa. Ya bisa kira-kira. Kan tadi Bapak ada nyebut tuh banyak kuburan yang dulunya ada di daerah ini. Itu tuh jumlah Kuburan yang di Gunung Padang ini ada berapa banyak? Yang di Gunung Padang, kalau di Gunung Padang banyak sekali kuburannya. Tetapi kalau kuburan keramatnya bisa dihitung dengan jari. Kalau kuburan orang-orang Islam di sini mati dikubur, orang Cina juga mati dikubur di sini kan. Ribuan banyaknya. Tapi kalau kuburan keramatnya di sini ada kuburan Sungsang. itu di Pas tangga pertama kita mau naik turun ke bawah, itu ada kuburan Sungsang. Bahkan Bapak telah mencari harta karun ya, nggak berhasil. Ya, terus ada kuburan Siti Nurpaya. oh ya. Nah, di bawah kuburan Siti Nurpaya itu ada kuburan 3 lagi. Setelah pasca gempa 2009 longsor ke bawah ke dasar laut. Habis kuburannya jatuh. dia jatuh ke bawah. Nah, kalau di sebelah sini di sebelah rumahnya Bapak Sapar itu ada juga kuburan keramat. Tapi yang kuburan keramat tersebut nggak tahu siapa orangnya. Jadi sekitar 1, bawah 3, 4, 6 kuburan keramat yang Bapak tahu di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan nih? Bapak pernah dengar cerita kalau misalnya orang ke Gunung Padang ada gangguan atau apa gitu Pak selama ini? Ya, yang ada gangguannya nggak pernah ya, cuman waktu si Tupul jalan-jalan ke sini memang dapat gangguan juga sih. Udah pernah tukul ke sini? Ya. Dapat Gangguannya saya dapat Jadi terus Bapak sendiri juga ikut dalam hal tersebut. dan Waktu itu dia kan masuk ke kuburan Siti Nurpaya pakai siapa itu nama aslinya itu nggak tahu lah, lupa, ya kan? Jadi waktu itu dia masuk, salah satu narasumbernya itu Roh Buddha. Ya, yang kan tadi Bapak ada bilang di Buddha terbang. Oh ya. Kan Roh Buddha memberontak. Jadi Pak, masuklah ke sosok mediator Yang si mediator. tukul. Jadi susah dia mengembalikannya. Jadi bahkan saya tersebut juga susah, jadi datanglah warga di sini yang betul-betul punya orang dari sini yang memahami. itu Roh Budanya emang ada di Ada ya. gunung tersebut. Terus ada juga terdengar dari cerita yang Cerita dari orang-orang Padang kan Pak. Katanya di Gunung Padang itu apa benar terdapat lubang di dalam lubang atau ruangan? ruangan? Ada, memang itu benar. Itu saya benarkan.
tetapi bukan daerah sini, tapi daerah sebelah sana di Kolang namanya. Ini kan Gunung Padang, yang itu kan bukit gado-gado, di gado-gado sana itu ada itu, memang benar itu adanya. Berarti ruangan atau lubang itu di gado-gado? Iya. Bukan di Gunung Padang. Kalau di Gunung Padang itu identik dengan benteng, terus dengan generasi Pinupaya. Kalau di sebelah sana bentengnya nggak ada ya, tapi kalau di Gunung Padang itu ada benteng dan generasi Pinupaya. Kalau benteng banyak di atas. Jadi itulah sedikit sejarah yang diceritain sama bapak ini yang telah tinggal lama di sekitar Gunung Padang. Dan udah Bapak jelasin juga ya apa yang Apa pernah aja Bapak rasain yang dialami sama bapak ini juga sudah diceritakan. secara detail juga ya. Nah, Mbak, sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan atau mau Bapak sampaikan untuk generasi muda? Ya, atau harapan bapak pengunjung ke Gunung Padang atau Gunung harapan Padang. bapak kepada anak generasi milenial sekarang, apalagi anak-anak baru gede itu ya. Kalau seandainya mau menuju ke makam Siti-Nurbaya, yang pertama dan utama sekali jangan takabur. Ya, Yang jaga pertama, sikap juga. ya, yang kedua sopan dan ramah. Lagi pula kebanyakan yang pendatang yang lagi pacaran itu kebanyakan yang bikin nggak senonoh. Ya kan? Itu harapan kami dari warga pribumi di sini, kalau dapat itu jangan dilakukan. Karena kenapa? Perbuatan yang seperti itu di samping dibenci oleh Tuhan, juga sangat dibenci sekali oleh warga di sini. Nanti kalau seandainya terjadi apa-apa dengan warga sini jangan disalahkan. Itu aja. Dan harapan satu lagi, tolong dijaga istilahnya ketika pertama sekali legenda-legenda yang ada di tempat kita, tolong diceritakan kepada teman-teman supaya bagaimana teman-teman kita mengerti apa legenda di Sumatera Barat pada Kota Padang. Ya, Pak. Jadi sekian wawancara kita sama Pak Slamet dan Sedikit sejarah yang diceritain Bapak Slamet, boleh dipercaya boleh tidak, cuma sebagai informasi sebagai informasi di dalam cerita Gunung Padang. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempat apa nih Pak? Nih, dari awal kita jalan masuk. Tadi kan ada salah satu bangunan, tapi karena banyak barang warga, ini salah satunya juga ada barang warga sih dalamnya. Ini apa nih Bang dulunya? Ini sebagai bangker. Ini apa? Biar nampak. Boleh dilihat Bang, bangker. Sebagai bangker, tapi udah dipakai oleh warga sebagai gudang. Ya di sini dulu seperti kalau pasukan Jepang memakainya sebagai tempat bahan-bahan amunisi, dan di situ yang tempat yang kita pertama tadi yang nggak kita shoot Bang, masalahnya ada warga kan, jadi itu nggak mungkin kita maklumi. Itu tuh salah satu pemainnya, ada tempat dulunya kalau ada tempat orang pekerja dulu di zaman Jepang, pekerja yang nakal atau yang malas-malasan nggak bisa diatur, dikurung dan bisa juga dibantai. Oh, ibaratnya penjara lah ya. Penjara bisa, tempat penyiksaan. tempat pemancingan kepala yang lebih banyak Anda lihat
tempat mancungan pala. Nah, dan tempat kita nanti ini masuk nih. Jadi ini tunggu, ini belum. Nah, ini tempat dulunya tempat. Menyimpan amunisi tahu kan nih? Enggak tahu. Peluru. peluru Oh. meriam dulu. Ah, di sini simpannya dulu. Oh gitu. Nah, Jadi kita langsung aja ke tempat meriam. tempat meriam yang bersejarah. Dan salah satu dulu nih juga ada relnya nih. Nih, Oh, nih. Oh, iya. Rel yang seperti sama dekat. Nanti kita menuju ke situ loh, Bang. Ke Batu Rantai. oh. Tempat kita nanti hampir sama, dekat kita mau menuju Batu Rantai. Kami masuk dulu ya. Assalamualaikum. Hati-hati. Licin. Becek ya. Nih pas arahnya kalau kameramen nanti menshoot, nih pas di pintu muara. Apa nama Bang? Memantau. Dan kalau dan sini cuma senjata aras panjang banyak dipakai pas zaman itu Bang. Sama Jepang ah. Pas zaman Jepang. Kalau zaman Belanda hampir sama sih, tapi terlalu jauh kita nggak ngobrol melihat masa lalu Iya. pun nggak termakan sama kita nanti. Jadi bikin dan becek. Bosku meriam ah. Ini meriam. Ini meriam. Jadi guys, jadi sobat SDR, ini peninggalan salah satu peninggalan dari penjajahan Sama Jepang. 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 Masalahnya yang terakhir Jepang. Ini bentuk meriamnya dan disinilah tempat. Dulu nih ada penutup loh kan, penutup tapi sudah pas awal-awal sama sih hilangnya dengan batu berantai yang rantainya hilang itu hampir sama lah zamannya hilangnya. Masalahnya warga-warga kita juga kan yang iseng. Sini yang bisa lihat apa? Kalau di sini yang paling Auranya gimana? Mau apa? Yang Malaysia namanya gimana? Kalau terakhir Oh, belum. mungkin tidak fokus sana. oh kurang fokus apa ya? Kalau Bangka? Sini tempat yang paling ada sejarah dan ada yang jelas betul yang abang lihat Apa itu? pas saat Jepang masuk dan ada beberapa orang Belanda yang dipenggal. Oh, itu ya perpindahan kekuasaan. Ya? Iya. Perebutan ya, Ah. perebutan kekuasaan. Jadi pas Jepang masuk, Belanda karena sebagian langsung kabur, ada yang tertinggal dulu lah. Yang kabur kan langsung lari ke Australia Bang. Kalau risiko energinya ya seperti itulah. Selain dari sosok tentang sejarah, bisnisnya ada yang tinggal atau berpenghuni di sini. Oh, kalau di sini kan namanya tempatnya Lembak kan. Lembak satu. Ya seperti yang kita lihat sekarang, hujan nggak hujan karena ada air. Wajar. Kadang di sini sering sama sih. Yang orang sekitar bilang yang tak berkepala. Salah satu di sini asal muasalnya. Karena perpindahan itu ya, perebutan kekuasaan. Ya, jadi jin yang di sini menyerupai seperti itu yang tak berkepala dan ada juga yang kepalanya aja yang ada orangnya. Bukan anggang lihat secara apa aja Bang, tapi dari warga pun seperti Ada itu. juga ya yang Ya. cerita banyak kelihatan. Dan ini pun kalau orangnya pasti kalau ini masih aktif nih sekali tembak nih langsung hancur Taman Bunga Hatta. Taman Budaya. Ya. Nah, ini gara-gara apa nih? Nggak konslet nih. Mungkin kita lanjut aja ke atas ya. Lanjut jalan. Apa aja yang ada selanjutnya sejarah-sejarah dari penjajahan
Belanda Jepang dan bagaimana keseruan perjalanan kami untuk sampai menuju ke kuburan Siti Nurhaliza. Oh, ya. Let's go. Let's go. Ini dulu ya bang, di salah satu bangunan bekas peninggalan Belanda dan Jepang, mungkin lebih tepatnya Jepang mungkin. Wah. Masalahnya yang bukti terakhir Indonesia kan Jepang bang. Ini yang ada ulat. Wow, kalau bau ini artinya busur bang. Ya, busur. Kalau busur diartikan kan sebagai penunjuk pandangan. Itu kemarin pas kita pernah ke sini ada yang nunjuk bang. Jadi artinya yang melihat sekitar arah sana itu artinya untuk pantau. Nah, oh, John pantau. Kapan tahu ya? Dan kalau di sini sosoknya kalau seperti masuk Astra itu ya seperti yang kita umum di masyarakat, masalahnya ini kan masih banyak dilalu-lalangi oleh masyarakat bang. Berarti yang biasa-biasa ya. Iya, yang biasa-biasa saja ya bang. Oh, yang biasa-biasa saja maksudnya. Mungkin ada yang lain. Kalau sosok yang lain seperti yang ini yang bau ada sebelum tadi kita di Meriam ada bang bangunan bau yang hancur oleh Pengeboman. di pas Jepang masuk tahun 42 tuh. Ini salah satu ya, mungkin kameramen boleh masuk. Ini bukan dulu sebagai tempat pantau dan inilah bukti berapa kuatnya bom yang jatuh dari langit oleh pesawat Jepang dan dari kapal. Berarti dulu nggak kayak gini ya bang? Ada atapnya loh, Ra. Ada. Atapnya nih bundar sampai ke sini. Ya agak lucu juga sih bang kalau Iya. maksudnya kayak gini sebagai memantau gitu Iya, ya. tempat pantau. Bau kalau dalam sejarah bau itu diartikan busur. Busur kalau diartikan lurus tembakan. Kalau lurus tembakan berarti untuk memantau kan, Bang? Iya. Beda dengan tempat kita yang tadi sebagai Meriam tadi. Kalau Meriam tadi kan pas arahnya ke tempat menuju sampai ke Ujung lah. ujung seperti kalau sekarang Taman Budaya. Oh, Taman Budaya ya. Situ sampai tujuan arah Meriam tadi. Meriam. Kalau ini tempat pantaunya sampai juga ke Tambuk tadi. Kalau sosok di sini Jepang-Jepangan, Belanda, dan ya kalau yang paling ekstrim mah orang tanpa berkepala. Oh ada ya bang di sini? Ada. Orang tanpa berkepala. Di sini? Iya. Oh maaf ya, Ran. Oh jilbab Rani. Dan unik ada kepala gelinding loh sini. Aha. Dari sini? Iya sama kayak seperti yang di bawah. Ngeri-ngeri juga ya hantunya. Unik-unik. Udah kita lanjut ke atas lagi bang. Oke, sip. Ya, Oke. tetap tonton. Jadi sobat SDM, sekarang kita lagi di mana bang? Ini katanya bukan katanya sih. Memang sejarahnya dulu di sini batu barantai. Oh, Lantai. oh berarti yang
yang bapak yang kita wawancara itu Di sini yang tempatnya. bilang batu barantai. Di sini tempatnya. Jadi ada bapak itu bilang tentang rel. Di belakang kita lah. Posisi rel menuju, kalau sekarang kan arahnya arah ke LP nih bang. Jadi mortir atau ke bangker-bangker di atas seperti peluru-pelurunya dari arah LP sekarang bang. Jadi dari rel itu menuju ke sini. Oh ya, kalau bunyi itu bukan bunyi apa-apa, itu bunyi sampan orang baru Nelayan. berangkat dari ikan. Ya. Jadi dulu tempatnya untuk itu ya, untuk transportasi lah ibaratnya. Transportasi barang-barang awalnya ya gitu. Kalau di segi Kalau mistis ya di sini ya seperti kalau untuk sejarahnya atau gimana ya. Kalau di sini, kalau yang melihat salah satunya pas kejadian Jepang dulu membombardir wilayah Kota Padang pada bulan Februari tahun 42. Salah satu contoh yang besarnya berapa kuatnya bangunan Belanda dulu, salah satunya kan ada bangunan bau yang kita tadi kan atasnya hancur. Itu salah satunya bukti dari bombardir tadi pengeboman ya, dari gimana cara pendudukan wilayah Kota Padang oleh Jepang. Jadi Belanda sudah dan Jepang pun meneruskan. Berarti cuma sejarah yang risiko batu berantai. Batu berantai dan batu berantai ini hilangnya kan gara-gara angku-angku atau bapak-bapak kita yang dulu butuh duit, jadi udah mengenal harga besi bekas. jadi Bukan sosok, benda, bukti sejarah. iya, bukti sejarah dari batu Barantai. itu udah Hilang. jadi untuk mengenangnya dibikinlah pondok ini gitu. Mungkin kalau pondok ini cuma untuk wisata aja kan, bukan Tempat istirahat. istirahat, bukan nggak ada seperti mengenang. Ya contoh mengenang paling ada nama-nama kelompok-kelompok. Oh iya, yang disebut Ya, sama bapak itu ya. bapak tadi kelompok nelayannya kan. Biar gak hilang Batu berantai itu salah satu untuk mengenang. tapi kalau didengar sih orang jarang ya bang mengetahui kalau di sini tuh ada Batu sejarah Barantai. batu barantai Iya. gitu ya. Ya seumuran bapak tuh ke atas lah mungkin yang tahu Termasuk gimana. Rani sendiri pun Iya. Rani juga baru tahu dari bapak. Ya sejarah dari bapak tuh lah. Kalau seperti ada logo dulu, ada juga nih di bawah dulu. Logo Kayak lambang Portugis atau VOC dulu bang. Ya VOC. Pendudukan Paham dia itu. Ah, Awal itulah sejarah tu kurang tahu dong. nanti kita tunjukin di Google. oh enggak boleh dilihat sendiri ke Google Ya. mana bentuk lambang VOC itu sendiri. Ini gelap banget nih, kameramen kita nggak kelihatan. Mana kameramen? Jadi sosok Kita ini jangan-jangan kita nanti kita ngobrol tapi kameramen nggak ngerekam. ngerekam apa? Tapi nggak kelihatan loh. Jadi sosok di sini nggak ada ya bang? Enggak. Penunggu atau Ya gimana? paling sosok di sini yang dari tadi yang bang lihat ya, seperti penjajah dulu, bangsa-bangsa Belanda, Jepang, dan orang-orang yang di luar pulau Sumatera yang sebagai kerja paksa dulu. Itu saja. Mungkin kita lanjutin ke atas ya. Oh iya, kita Bawah. coba Ke atas. Hah? Kita Oh, coba ke atas. Kita kan dari bawah tadi bang. Oh iya. Ke atas lagi. Gimana Kata, kisahnya dan gimana
makamnya si Siti Nurbaya. Dan Oke. apa aja sosok yang Ada di wilayah sana. atas. Penasaran? Penasaran? Langsung Yang ke kemana-mana atas. tetap stay on. Ayo. Take on, stay tune. Langsung aja bang, jalan ke atas Oke. yuk. Oh ya Ran, sebelum kita lanjut ke atas, mungkin ada informasi yang mungkin harus kita bagi ke sahabat-sahabat SDM kita mungkin. Apa tuh bang? Ada yang nampak Kalau sosok ada sih, di? bagian atas sama bawah ada nih sekarang. Sebelum itu mungkin Bang mau nanya dulu sama Bang Apeng. Bang Apeng kan gimana menurut abang dulu kalau soal mancing-mancing di lokasi ini bang? Kalau mancing malam biasa ya, kalau mancing malam kok jam 2 balik kate itu kadang ada kalau yang mancing berdua kita surang ada saya penampakan kadang bayangan hitam. Itu kadang pas memancing surang tu ada saya rasa-rasa di belakang tu dengan tu. So kalau dapat ikan siku tu yang letak tu di belakang tu, Hilang. itu hilang saya lah. Jadi Ah. Ambil duluan. kalau yang hobi mancing di sini pas jam 12 ke atas kalau dapat ikan bisa jadi ikan di sebelah bisa hilang, yang ngambil pun sosoknya ada dekat kita sebenarnya. Nah, di mana tuh bang? Oh, arah di bawah, arah di bawah yang kalau boleh dibilang ada dua sosok yang sering seperti itu bang. Berarti Satu memang kayak belang, si kucing belang, satu emang kayak siampa. Itu ya Oh, emang usul atau gimana? Oh, Atau Gimana? memperingati nggak boleh mancing? boleh mancing, tibanya kita berbagi rezeki, diikhlaskan aja bang. Oh, gitu. Kalau bang sering mancing kan sering gitu. Iya. Dan juga pernah melihat gambaran sampai rokok orang juga pernah diambilnya loh bang. Oh jadi dia sambil nemenin gitu ya? Ya dan cuman izin boleh, masalah kan ciptaan Tuhan semua ya. Jadi mungkin warga setempat rasa risau juga ada, sampai mungkin pernah nggak lihat ada yang lari sampai pulang juga Bang. Biasa memang kalau orang mancing kebanyakan dia mendetu kalau dulu. Kalau lah serobok itu langsung pulang tuh bang. Ada yang pulang, ada yang panggil kawan sama pulang lah. Masalah kalau nggak lihat kalau mancing di sini berjarak loh bang. Iya. Tapi kebanyakan orang suku yang nampak bayangan hitam. Iya bayang hitam tuh kayak sosok kayak siampah lah tiba tuh bang. Kalau orang sini Pasti itu atau Ya, Berarti itu penampak. yang sering gangguin warga di sini untuk mancing ya bang? ganggu bisa Maksudnya jadi tuh kalau kayak temen- kalau orang yang mancing bisa jadi sebagai pengganggu sih. Masalah membuat dia takut. Iya. Masalahnya bukan sesama manusia yang minta kan. Padahal dia cuma mau berteman gitu Iya. ibaratnya ya. Kalau mungkin sahabat SDM yang bisa kami ceritakan area dekat mancing di bawah cuman itu saja. Mungkin kita lebih baik langsung ke atas ya bang. Nggak ada lagi bang yang nampak di sini? Kalau sosok Cuma itu aja yang baru nampak? itu sebenarnya banyak sih ya, tapi yang dominan itu sih bang, yang dua sosok itu yang sering Yang ada ceritanya ya? Yang ada ceritanya. Ada ceritanya dia suka gangguin orang mancing. dan pada sosok lain kan cuma ngeliatin. Satu kan kadang sering menggoda, itu aja. Menggoda? Iya, Maksudnya? menggoda aja. Masalahnya kalau Kayak manggil gitu? pas antara sore sama maghrib kan mesti ada juga orang yang mau turun atau mau ke atas. Apalagi kalau orang pacaran, ya, menggoda gitulah. Jadi untuk yang nonton mungkin ada pengalaman
saat memancing gitu kan, ada yang ganggu. Jadi itulah sosok yang Dan barusan juga ada yang nggak berkepala. kira-kira ada aja ya bang. Masalahnya dia mau ke sini sih, masih di bawah, Oh, iya. yang nggak berkepala. Mending kita Oh, lanjut ke atas aja daripada dia Bekas ikut. orang Belanda loh, Bang. Masalahnya pakaiannya pakaian pasukan Belanda, Udah kita lanjut ke atas aja ya bang, daripada tak- dia ngikut. tapi tak berkepala. Ya udah. Jangan ngikut ya. Lumayan lah. Panik, Oh, gimana bang? Capek. panik, sesangok. Oh, kalau yang di belakang kita ini ada susuk juga loh bang. Apa tuh enggak? Yang di pohon ini bang. Ya. Ini pas survei juga kemarin ketemu juga di sini. Sekarang Oh. tadi ketemu juga. Seperti orang nyebut anoman. Anoman. Ya, anoman. Satu. Dia manusia. Singgokong tahu bang? Tuh. Singgokong. Kalian singgokong. Monyet. Ya, monyet. Itu. Mirip. Mirip itu. Batang oh. Ya mungkin nanti kalau bisa Bang Mehmet buat sketsanya mungkin dibuatin. Ini salah satu pohonnya termasuk lama. Dia emang bertempat tinggal di sana. Oh enggak sih. Terus Cuman salah satu tempat posisi dia sering di Sering sana di gitu. sini. Sering bermain di sana gitu. dia sering Oh, mantau. itu mau main-main teh. Dia sering mantau. Dia sering gangguin orang yang Enggak. ini. Malah dia lebih banyak yang menjaga. Oh, Salah satu penjaga di Gunung Padang ini. Dia sosok penjaga. biar lebih aman gitu. Ya, termasuk seperti 3 wujud harimau, Oh, ada juga harimau di sini ya bang. 3 wujud seperti harimau. Dia juga salah satu penjaga. Dan satu harimau itu juga yang sering jahil. Jahil, Dia baik tapi jahil ambil gitu ya? kesempatan, cuman membagi rezeki lah, yang kata angkat di bawah tadi loh bang. Iya. Oh, yang sama orang mancing itu. Iya, Itu dia udah lama di sini atau gimana bang? sudah lah Ran. Udah. Masalahnya salah satu kalau titisan atau titipan atau kiriman, salah satunya yang anoman ini asal muasal dari daerah Bali. Oh, jauh juga ya dari Bali datang ke Padang gitu ya. Iya. Untuk Memang jaga. Pas kok bisa dari Bali. Aduh. Tuh. Ini bang, kayak laut ini bang. Ah, Ini kan titisan tibanya daerahnya masih ibunya Roro Kanjeng Kidul. Roro Kidul. Ngul. Iya. Kanjeng Roro Kidul. Kan masih sangkut pautnya. Sama dengan Anoman nih bang. Jadi ada sangkut pautnya yang di sama Bali. berarti cuma cek sosok saya di situ. Yang Kalau yang berenergi satu ini. dia Tapi kalau mengiringin kita banyak sih dari tadi sebenarnya. sekarang posisinya yang Dan tak juga. Sungguh ada di sini enggak kan? Masih ada. Oh, sekarang ada. Dia baik kan? Oh, tingginya lumayan loh. Baik kan, Bang? Baik. Oh, baik. Ya udah. Asalkan mungkin yang menegur Ah, ada yang berbuat nggak baik-baik. Oh. Salah satunya dia juga bang. Oh, Menegur. alhamdulillah kita kan baik di sini, jadi dia pasti bakalan Dan salah satu yang memberi tanda ke warga setempat, bisa dari mimpi, bisa dari apa. dia. Salah satu dia kalau ada mau terjadi di Gunung Padang. oh, baik. Juru kunci gitu ya ibaratnya. Bisa jadi. Dalam bentuk gaib. Oke, guys. Oke, yuk kita lanjut. Lanjut aja. Mungkin kita nih sebentar lagi mau dekat menuju capek bang. Lumayan. Panik. Kau dah lah buka jaket ah. Yang Mungkin kita jelaskan yang di batu ini dulu ya bang. Oh iya. tapi panjang tebing ah. Panjat tebing. Oh ya bang. Ah. Apa yang pernah bang dengar di sini bang?
pas Kalau masalah gaib itu ada. kalau kejadian-kejadian yang manusia yang mengalami pernah dengar nggak Bang? Kalau tak ada. Tapi kalau dalam penglihatan Angga Bang, Ah, ada sosok yang lagi duduk di atas batu misalnya. yang dia teh warna. Arahnya Bang. Dia lagi ngeliatin kita. Bisa jadi Sosok itu seperti bapak-bapak manusia juga. memang manusia. Dia tapi emang tapi bisa. kalau diliatin orang umum diliatin sering banyak ngeliat dia pas tinggi batunya. Wow, Kadang tinggi. Tapi sekarang entah kenapa sosoknya seperti manusia normal. Ya, Tapi dia lagi duduk. Tapi kalau sosok sebenarnya tinggi, besar. setinggi batu ini kan. Dia emang posisinya di sini Iya. untuk Salah satu penjaga juga kalau Barasa. Masalah sini ini kan ada tempat tilas seperti orang yang membawa agama Islam di Kota Padang. berarti penjago batu gadang lah. Ah, itu tadi kan abang nanya. ah. Eh, Abang nanya apa yang ngucap Enggak, abang nanya ke Oh. Bang Abeng. dia? Orang yang panjat tebing di sini ada pernah mengalami sesuatu atau enggak? Emang sepenglihatan abang gimana? Ada sesuatu yang terjadi atau gimana? Abang juga nggak ngelihat, itu abang Oh. tanya Ran. Tapi Kirain kalau ada suatu kejadian gituin dulunya. kalau ini ke bawahnya ada menuju ke belakang ya Bang? Kalau Ziko yang pernah turun Kan agak bisa jurang ketes. jurang satu pas kasinan pas melewat ke kirinya arah ke kiri Bang, Ah, pas tibanya di bawah katanya kuburan Siti Nurbaya. Hah? Pas di bawahnya kan? oh berarti putar. Iya putar. Oh. Tapi Kalau kalau turun ke bawah pas posisinya jurang kan. jurang, Mungkin harus sobok. Nah, masalah kan berapa tahun yang lampu yang lama kan ada perkikisan Batu. air laut. Jadi dulu ada kayak jalan juga dulu Bang. Jalan Tuh. mungkin kalau orang tua dulu atau orang yang paham di Gunung Padang kan mungkin di sini ceritain atau di atas nanti Bang? Mending kita yang sosok di sini aja deh. Oh, Yang kalau kita sosok di ceritain. sini yang lumayan energinya kuat ya sosok bapak yang datang. Ntar lebih lanjutnya kita ngobrol aja di atas. nanti. Penasaran kan? Penasaran? Dengan Tonton ada terus video ada kami. apa dengan jalan ke bawah yang telah terkikis ini? Tetap tonton videonya sampai habis. Oke. Lanjut ke atas. Hati-hati kepala Ran, Bang. jadi kalau di licin
Aman bang? Udah bang? Aman. Aman. Jadi sekarang guys, kita coba mau ke yang katanya di sini ada kuburan. Makam. Kuburan kan makam apa bang? Katanya makam si Siti Nurbaya. Jadi Siti Nurbaya. Jadi posisinya turun ke bawah karena sesuai sama lagunya kan di bawah batu, di bawah batu karang. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum. Jadi sobat SDM, kita sekarang udah berada di yang katanya di sini makam dari Siti Nurbaya. Siti Nurbaya. Kita doa dulu, Bang. Oh, boleh. Kita doa dulu. guys. Sambil di sini mungkin kita sempatkan berdoa tuntun sampai kepada yang ada di sini seluruhnya. Amin. Mungkin kita sama-sama duduk untuk berdoa ya bang. Iya. Sambil mewakilkan teman-teman di belakang. Mungkin ini cuman sebagai simbol kita berdoa di sini. Semoga yang kita berdoa di sini sampai kepada yang seluruh yang telah terdahulu yang pernah ada di sini. Dan bang, Amin. Amin. oh, kalau bang boleh jujur, kata orang kan ini makamnya Siti Nurbaya. Iya. Tapi yang diwawancara, yang tadi kan kita udah coba wawancara juga kan. Iya. Di salah satu warga yang udah bertempat tinggal di Di Gunung sekitar Padang. Gunung Padang ini. Hmm. Katanya sih ini sebenarnya bukan makam Siti Nurbaya. Iya ya. Itu beneran. Oh mungkin sempit banget. Di sini kita jelaskan. Kantuk kalau Jadi gimana bang, sepenglihatan abang di sini emang betul. Di sini ada nggak sih sebenarnya kuburan atau enggak? Ini Apa nih makam? kalau orang dulu nyebutkan ini kan kuburan timbul. Oh, ada Orang-orang kuburan masyarakat yang awal-awal di sini tinggal bang. Pas sesudah penjajahan Jepang tibanya. Masalahnya ini kan masih tersangkut paut penjajahan Belanda Jepang. Jadi pas antara penjajahan Jepang tuh dulu orang menemukan ini sebagai makam timbul. makam timbul. Emang timbul surang. Ya seperti makam, Oh tiba-tiba ada nggak ada coran makam nila. gitu ya. Ya seperti makam, Iya. makam timbul. Kalau yang enggak lihat, mohon maaf. Kalau dari orang yang sekarang yang nyebut ini makam Siti Nurbaya, kalau dari Angga sendiri enggak, Oh, udah asli makam lah. bukan. Masalahnya Siti Nurbaya itu bang, yang nggak tahu dan Angga lihat dan Angga pelajari pada tahun 1922 pas zaman penjajahan Belanda udah ada cerita legenda tuh bang, sudah diteaterkan pada zaman Belanda tersebut bang. Gimana? Berarti dibuat cerita Iya. tentang nama Siti Nurbaya. Kalau Gunung Padang ini terkenalnya kan sesudah film Datuk Maringgi yang sebagai orang tua difilmkan itu bang. Baru terkenal Gunung Padang ini. Pada akhir 98-an mulai terkenal Gunung Padang ini bang. Dan mulai terkenal itu banyak sih paranormal yang mencoba
untuk mencari katanya harta karun yang ada di Gunung Padang. Oh ya, di wawancara yang kita wawancara masyarakat tuh juga nyebutnya ada di sini gitu. Oh ya, sebenarnya yang Angga bilang jalan tadi bang, Jalan yang ke bawah tadi. jalannya sudah hilang terkikis oleh air laut. Itu salah satu jalan menuju ke sana. Tibanya untuk pengambilan harta tadi untuk paranormal yang dulunya pada awal 99, akhir 98 mencari harta tersebut melewati jalan tadi. Tapi belum tentu ada harta karun di sana kan bang, tapi itu tempat jalan gitu ya, jalan orang cari harta karun. Kalau seperti benda pusaka, seperti bilang saja itu emas, memang ada Oh, memang ada. di gunung ini. Tapi nggak tahu di mana. Boleh diambil tapi memiliki syarat yang cukup berat. Oh, pakai syarat loh. Berarti bukan sembarangan orang. Bisa keluar saatnya kalau memang daerah Padang ini memiliki tiba sesuatu terjadi, harus membutuhkan dana seperti awalnya kita dulu merdeka bang. Oh. Gimana cara pembelian pesawat Garuda 3? Kalau teman-teman sahabat SDM tahu sejarahnya, itu kan uangnya dari emas dari Bukit Tinggi loh bang. Oh, iya. Sama juga seperti kejadian seperti itu. Umpamanya ada terjadi di daerah Padang atau negara kita, bisa jadi harta ini bisa jadi keluar Untuk membantu Kota Padang gitu ya. Membantu Padang dan membantu negara kita. Itu mungkin salah satu syarat yang tanpa syarat bisa keluarnya. Tapi kalau sekarang untuk mengeluarkannya itu sulit syaratnya bang. Kalau Tidak semudah yang disabik orang ya. iya, nak semudah orang sabui dah. Seindah-indahnya orang taruhannya bang. Yo, balik syaratnya. Kalau yang nggak cari ada laki-laki juga dusi juga bau putih. Itu salah satu syarat untuk pengambilan harta di Gunung Padang ini. Tapi laki-lakinya apa dusinya kan ada loh. Itu nak mungkin lo sabui ya. Tidak sembarang. Tapi kok sabui kok tahu kawan-kawan, tahu awak cubolo kok. Kami tanggung jawab nak taluk kami doh. Jadi kalau koko bang, ibunya makam kalau nggak lihat makam salah satu syekh dulunya yang moksa kok seperti melambangkannya kalau ini alam melibur ju bumi lah bersatu di bumi. ya di bumi Berarti timur makam. mode timbul panandonya lah kalau nyo Allah nak doleh. Kalau untuk mendoanya masih awak kau mendoakan selagi ni awak ikhlas, selagi awak tujuan ke yang kuasa untuk yang awak tuju, insya Allah sampai. Contohnya kalau makam di situ ndak lo cie yang ngajali do bang. Para lo dong. Kalau yang ngata cali limo, mohon maaf, koko kalau bahasanya agak kaminang segitu. Jadi makam yang 5 tuh posisinya di mana bang? Di sini. Di sini ada 2 di bawah. Oh, di sekitar sini gitu ya. Dan arah tadi kita sebelum di bawah juga ada loh bang. Yang di Area dekat mancing, arah lereng dekat kita jelasin orang mancing tadi. ada lah situ. Mungkin kalau dicari udah nggak ada. Masalahnya sekian lama. ya contohnya kakeknya tahun 1989an meninggal, pasangan cari kuburan nggak ketemu bang. Itu baru hitungan berapa puluh 10 tahun baru kan dan ngilang karena orang dulu nguburin kan cuman batu disusun dah tanda. Nggak sama makam model ini. Nggak sama yang makam gini doh. Soalnya makam itu kan mode itu pakai batu bisa, pakai pagan bisa,
batu, Iya. membarek nurang di dalam sih. Berarti yang kuburan dua di bawah ke kalau penglihatan enggak Ada hubungan sama kuburan ini atau enggak? Gitu. nah, ya. Yang di atas ada bang. Yang di atas. Yang kuburan di atas. Iya. Kalau yang ini? Nggak sampai nggak abang refleks ke lampau ada orang. Masalahnya Karena udah lama kali gitu. masalah posisi kita sekarang lagi banyak yang ngelilingin sebenarnya. Oh, banyak yang nonton gitu ya. Bukan nonton, tibanya Terasa wangi. angin cie, sedangkan awak kagak. Kok berangin dah? Hah? Pohon tuh aja goyang nggak? Iya. Cuman daun doang. Itu contohnya kalau ada sosok yang lagi ada di situ loh, Ran. Kayak teman. Ah, lihat daun sebelumnya yang cuma nggak terlalu goyang, tapi itu terus goyang nggak? Tagak lu mau. Iya. Beda, Ada sosok yang ya, masalah yang nggak bilang tinggi tadi, Ah, setengah badannya dia membesar dikit, ah. pas badan segitu tadi. Oh. Berarti jadi Berarti tanda model itu ya. Ya, tanda sosok. dia yang nandain. Kalau yang daun lain kan nggak goyang, cuma Iya, daun itu boleh aja. deh. Oh, Dari tadi lah. Dari awal kita ngucapin gimana kuburan udah ada sosok tuh di sini. Oh, jadi yang mau memantau ah. Memantau, main cross check benar atau enggaknya gitu. yang kita ucapkan ini benar atau enggak. Insya Allah moga-moga yang dikasih lihat pada Angga bang itu benar. Masalah Angga kan melihat bukan dengan Angga sendiri, Ya. ada yang menolong melihatin. Oh. Tuh gitu ya. Ya contohnya dua sosok yang belakang Angga Oh. Ada juga. ada. Jadi penjelasan di sini udah cukup bang. Oh, Atau ada Ada yang lagi lain? yang mau diceritain? mungkin gimana sosok kalau menceritakan tentang Siti Nurbaya mungkin kita di atas gimana kisah legenda dulu kan. Oh ya. Yang jelas ingat bukan memastikannya, bukan mengklaim, garis bawahi, Cuma memberi informasi. memberi informasi yang ditolong dikasih lihat oleh angku-angku yang di belakang atau kakek yang terdahulu ngasih pandangan atau penglihatan kalau ini bukan makamnya Siti Nurbaya. Mungkin itu yang perlu kita catat dulu, bukan digaris bawahin mengklaim ini. Masalahnya makam ini adalah pusat dari sumbernya mata pencarian untuk wisata kotanya Padang. Berarti angku yang abang bilang tadi tuh itu tuh yang sedang berada di belakang abang sekarang. Salah satu pengikut yang dulu Syekh itu. Oh. Syekh dari yang Oh. kuburan itu. Iya, Syekh itu. Ah, ya. Jadi udah cukup bang. Cukup. Mungkin Ini kita lanjut ya ke puncaknya ya. sebelum mungkin silakan dulu mungkin mau berdoa sebelum kita melangkah ke atas. Kita doa dulu deh. Ini dari sini nampak Bang maju lihat dari sini. pemandangan kota Padang ya bang. Iya, lumayan bagus tuh, Bang. Iya. Cocok gitu. Bagus ya kota Padang ternyata. Seandainya kalau mengizinkan wilayah Gunung Padang ini dibuka untuk wisata malam, Bang. Bagus juga. Sebenarnya bagus, tapi itulah Tapi nggak seperti
yang kebanyakan yang berbuat mesum atau gimana, Iya. harus Baik-baik ya. akal waras yang baik, baru bisa kita wujudkan wisata itu, Bang. Jadi kita udah sampai puncak Gunung Padang ya bang. Iya lah. Di sini puncak Gunung Padang. Mungkin bisa sahabat lihat latarnya kota Padang Padang. yang penuh keindahan dengan lampu-lampu. Jadi di sini ada Sosok, kalau sosok mungkin banyak sih Ran. Tapi kalau untuk di sini abang mungkin lebih mencoba gimana mengingat dulu kisah legenda Siti Nurbaya. di sini ada juga ya bang legenda tentang Siti Nurbaya. Memang di sini kan kisahnya, kisah legenda itu memang di sini. Oh. Jadi kan dulu kalau diceritakan di legenda itu kan si Siti dan si Samsul Bahri bermadu kasih di sini. Sampai pacarannya. Ya sampai orang pacarannya. Kini pun mode itu loh kan bang, muda-mudi kota Padang banyak yang pacaran di sini kan. Contoh mungkin bisa jadi Rani sama Bang Apeng sini kan PC kan. Woi. Lanjut. Dan di sini kalau untuk sejarah yang bisa Angga ambil atau tempat tilas yang pernah ada, salah satunya mungkin ada di belakang Batu Ujung bang. Bisa arahnya kalau siang hari lihat Oh, nampak bukit Pulau Pemutihan, Pulau Pisang. Pulau Pisang. Pulau Pisang itu ya kadang. Kan ada batu tuh bang. Ah, Batu mungkin sekarang udah jadi gazebo atau pondok. sampai duduk-duduk santai. Dulu tuh ada tempat tilasnya, salah satu pembawa agama di Kota Padang. Dulu salah satu ada tempat tilasnya di situ. Sampai inyo betapa atau Bisa sebut bertapa, bisa sebut berzikir. Masalahnya duduk di sini sambil menikmati tafakur alam lah tibanya. Dan kalau di bawah lereng ya. kan juga ada bangker-bangker sama seperti yang di hampir menyerupai yang di bawah. Oh, Bangker-bangker bekas. Kalau sekarang kan bekas Jepang, masalah Jepang terakhir menduduki. iya. Daerah ini ada yang mau ditambahkan? Nggak ada sih. Kenapa Rani sekarang seperti ini? Lelah. Ada lelah kah? Ada yang teringat? Atau Kalau- pernah hubungannya tidak baik di sini? Takkan masuk lalu ya. Ya. Atau pernah diputusi? Mungkin Mungkin ada tadi. kalau secara garis besar yang bisa kita ambil kalau dari Angga bang, mungkin kalau untuk kisah Siti Nurbaya siapa nggak tahu, mungkin udah banyak orang tahu. Dan gimana keindahan Gunung Padang udah banyak juga orang tahu, apalagi malam orang belum banyak yang tahu nih lah sekarang malam kan. Dan untuk kisahnya atau ilmu yang bisa kita ambil, salah satunya kalau makam itu bukan makam Siti. Oh, berarti nak asli ya. Ya, tapi jangan digaris besarkan kalau kami cuma menyimpulkan, karena
kami pun ditolong oleh sosok yang di belakang untuk melihat siapa yang ada di dalam. Seperti di kuburan tadi, salah satunya ilmu yang bisa kita ambil sudah tuh seperti ilmu yang ada di bangker bawah, pillbox, bow yang ada di bawah, gimana sejarah yang ada pada perebutan Jepang masuk ke daerah Padang tahun 42 bulan Februari, tanggal nggak tahu, lupa. Dan sejarah-sejarah mungkin kita udah banyak yang mengetahui, tapi kalau yang belum berarti bukan anak zaman, mungkin bukan anak zaman sekarang, zaman anak dulu mungkin banyak yang tahu sejarah. Ada tambahan untuk penutupan kita sekarang, Ran? Oh, mungkin Rani lagi lesu karena capek dari bawah sampai di sini, Kelelahan. Kalau dari abang ada kesimpulan untuk penutup yang bisa kita ambil? Ada kalau enggak. Nah, ada Jadi pas yang di tempat orang panjat tebing itu tadi abang mau jelasin tentang apa? Oh, jalan ke bawah tadi kan udah abang jelasin juga yang di kuburan. Pas di kuburan. Di kuburan udah abang jelaskan juga kenapa dulu ada abang lihat residuan energi orang dulu yang lewat ke sana. Itu kan pas terjadi pada akhir 98 sampai awal-awal 99, orang mencari-cari harta karun yang ada di Gunung Padang, dan udah abang jelaskan juga di makam tadi. Jadi kalau di tempat puncaknya ini, Kalau puncak ini ya tempat wisata, kalau sekarang tempat wisata orang, dan kalau di legendanya tempat Siti dan Sansubari Bermadu Kasih dalam kisah sosok yang legenda. lain, Kalau sosok lain yang menyerupai, sekarang kita ngeliat cerita Siti dan Sansubari, Bang, ada yang menyerupai dia. yang menyerupai Sitinya Siti. aja atau kedua-duanya? Si Samsul pun ada. Entah kenapa, mungkin karena kuat energi orang-orang dulu yang menyampaikan ini nih kisah atau apa. Jadi sifat jin tadi kan energi mana yang diambil, Bang. Jadi energi itu yang jadi kuat dan bisa mewujudkan. Mungkin kalau sosok gambaran Sitinya ya seperti anak Minang dulu, Anis, Kame, dan si Samsul kuning-kuning langsat kulitnya. Perwujudan jinnya sekarang, bukan yang dulu ya. Kan Yang menyerupai. jadi kan di sini tempat wisata kan, Bang? Iya. Tempat utama untuk wisata Gunung Padang. Iya. Ada nggak pesan-pesan untuk penikmat wisata yang Pengunjung pengunjung yang berkunjung ke puncak ke Gunung Gunung Padang Padang. Kalau pesannya ya itu, jaga lingkungan, jaga kebersihan, dan jangan berbuat maksiat. ini? Ingat itu. Apalagi kalau nggak lihat di lokasi ini yang banyak buat maksiat, awal pagi orang jogging sama mau sore. Kalau dari sosok penjaga di sini, Kalau sosok penjaga tadi kan udah nggak sebutin berapa, salah satu yang di bawah tadi loh, Bang, seperti Anoman. ya ada nggak pesan-pesan dari mereka untuk Ya itu juga salah satu, jangan kotori daerah ini. dan Salah juga satunya pentingnya dengan jaga sikap. sikap. Masalahnya kalau sikap itu dimanapun, seperti kita bertamu ke orang, kita harus jaga sikap kan, Bang. Hendak berang ke rumah. Apalagi ini nih salah satu ada energi astral dan energi mistiknya di daerah ini. Jadi itu aja, Bang, yang bisa dijelaskan di puncak Gunung Padang ini. Bisa, itu saja mungkin yang mau sampaikan. Jadi sahabat SDM, ayo jalan-jalan, ramaikan untuk wisata Kota Padang kita, dan buat wisata
Kota Padang semakin maju dan kita tumbuhkan di mana sejarah di wisata itu, umpama ada sejarah harus kita ungkap walaupun itu susah untuk mengungkapnya. Dan untuk generasi sahabat SDM yang seumuran kita, ayo semangat untuk memajukan wisata, apalagi kalau untuk wisata malam jangan untuk duduk game aja. Oke, mungkin sekian dari saya Angga Syaputra, terima kasih. Rani. Jadi gitu aja sahabat SDM, perjalanan kita pada malam hari dan sudah pagi. Mulai pagi. Oh ya, sudah mulai pagi. Dan jangan lupa jalan-jalan ke Gunung Padang, nikmati keindahan alamnya dan Pemandangan Kota Padang. di sini kelihatan kok Kota Padangnya dan Laut Padang. Sekian, jangan lupa Like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa hidupin loncengnya biar tahu nanti video-video apa lagi yang bakalan kami upload dan mau kemana lagi selanjutnya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.